ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 2 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dan sifat-sifatnya yang mulia wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para ikhwah, para santri sekalian, dan para ikhwah muwazzafun, para pegawai yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan yang ketiga di dalam ad-daurah asy-syar'iyyah, kajian Islam intensif meraih berkah Ramadan 1442 Hijriah. Dan kita masih di dalam materi kajian yang kedua, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-13 adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Sudah kita sebutkan 9 pembatal puasa. Sekarang kita masuk kepada nomor 14. Tafadhal ayyuhal qari'. 14. Menjauhi seluruh yang diharamkan ketika berpuasa dan di luar puasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-14 yaitu menjauhi seluruh yang diharamkan ketika berpuasa. Dan juga hal-hal ini diharamkan juga di luar puasa. Di antara hal yang diharamkan ketika berpuasa dan di luar puasa adalah berkata-kata dusta atau segala macam perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan. Berkata-kata dusta dan segala macam yang menunjukkan kepada perbuatan kedustaan. Itu nomor 1 yang diharamkan ketika puasa. Kemudian yang kedua, berbuat sia-sia saat berpuasa. Nah, ini hati-hati nanti para santri di rumah di dalam Ramadan saat berpuasa, jauhi hal yang sia-sia seperti main game, kemudian main media sosial yang tidak bermanfaat. Terlalu banyak
nonton di YouTube, terlalu banyak ngobrol, tidur, dan hal-hal sia-sia lainnya. Terlalu banyak WhatsAppan dengan kawan-kawan, video callan dengan kawan-kawan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Maka ini termasuk yang diharamkan saat berpuasa. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur. Qauluz zur disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari adalah al-kadzib, perkataan dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur, yaitu perkataan dusta, wal 'amala bih, dan segala macam perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, sumpah palsu, perkataan dusta walaupun bercanda, maka ini mengurangi pahala puasa. Wal jahla, dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak memerlukan seseorang meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya puasanya tidak bermanfaat meskipun dia meninggalkan makan, minum untuk berpuasa, tetapi masih dusta, sumpah palsu, kemudian berkata-kata bohong dan mengerjakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, maka Allah tidak perlu puasa kita, tidak ada pahala puasanya atau berkurang pahala puasa. Ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, termasuk daripada perkataan yang sia-sia adalah sebelumnya yang ketiga adalah perkataan yang dosa. Perkataan yang dosa seperti menggibah dan namimah. Menggibah, menyebutkan keburukan seseorang tidak di hadapannya. Namimah, mengadu domba antara dua orang. Ini yang ketiga, perkataan dosa seperti ghibah dan namimah. Yang keempat, perkataan kotor, porno, keji, berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, kemaluan tubuh perempuan, dan segala macam syahwat yang berkaitan dengan perempuan. Maka dijauhi, baik itu berupa tontonan, ucapan, tulisan, harus dijauhi saat berpuasa jika ingin berpuasanya berpahala lengkap. Adapun puasanya berpahala kurang, bahkan kurang sekali, bahkan mungkin tidak ada, maka dia berkata-kata kotor dan berbuat kotor. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi war rafath." Bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan al-laghwu. Al-laghwu adalah perkataan sia-sia yang mendatangkan dosa, seperti yang saya ungkapkan tadi.
ghibah, namimah. Ya. Termasuk di dalamnya nonton berita infotainment, berita gosip artis, termasuk tuh ghibah, namimah, sangat mengurangi pahala puasa. Kemudian bukanlah puasa itu dari menahan makan dan minum saja. Sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan sia-sia dan rafath. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, ar-rafath al-kalamul fahish, perkataan yang kotor. Wa huwa yutlaqu ala hadha, dan setiap dikatakan kata rafath maka itu perkataan kotor. Wa 'alal jima', atau perkataan yang berhubungan dengan jima', laki-laki perempuan. Wa 'ala muqaddimati, atau perkataan yang berkaitan dengan segala macam pendahuluan hubungan laki-laki dan perempuan. Wa 'ala dzikrihi minan nisa', atau perkataan yang berkaitan dengan menyebutkan berkaitan dengan perempuan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ini termasuk rafath. Saat berpuasa jauhi hal tersebut, baik melihatnya, mendengarnya, ataupun mengucapkannya atau melakukannya. Jauhi jika tidak ingin pahala puasanya berkurang. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, termasuk yang diharamkan saat berpuasa dan mengurangi pahala puasa adalah bertengkar, mengangkat suara, berkelahi. Ini diharamkan saat berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imra'un sha'im. Artinya, jika pada hari puasa salah seorang dari kalian, maka janganlah dia berlaku rafath. Ini sudah kita jelaskan, rafath. Wala yashab, dan melakukan sakhab. Apa itu sakhab? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. As-sakhabu pakai sad atau as-sakhabu sama, artinya adalah al-khisam was-siyah, berkelahi sambil mengangkat suara. Berkelahi sambil mengangkat suara. Berkelahi dan mengangkat suara diharamkan di luar puasa. Lebih diharamkan lagi saat berpuasa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana kalau ada orang ngajak berkelahi? Maka dia mengucapkan inni mru'un sha'im. Aku sedang puasa. Para ulama khilaf tentang kata-kata aku sedang puasa. Apakah mengucapkannya dengan langsung ataukah di dalam hati? Kalau memang ada orang ngajak bertengkar, ngajak berkelahi, karena biasanya hari panas, perut lapar, ada haus, ada orang ngajak-ngajak panas-panasin sedikit, langsung mau nikahi kamu. Akhirnya tengkar. Nah, ketika ada orang ngajak seperti itu, apakah dia mengucapkannya ataukah dia dalam hati? Maka jawabannya adalah diucapkan, agar orang itu tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang sedang berpuasa, dan akhirnya amarahnya reda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang diharamkan. Dan kita harus ingat bahwasanya puasa tujuannya adalah bertakwa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Maka aneh kalau seandainya ada orang yang berpuasa tapi tidak bertakwa. Dan contoh-contoh tadi tidak bertakwa adalah tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu dusta dan segala macam yang berkaitan dengan dusta, ataupun perbuatan sia-sia yang menghabiskan waktu, tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan dosa, ataupun perkataan sia-sia seperti ghibah, namimah, ataupun juga perkataan kotor, fahisyah, dan juga berkelahi, bertengkar. Kemudian juga yaitu mengangkat suara. Maka siapa yang melakukan ini saat berpuasa berarti dia tidak bertakwa. Maka para santri sekalian, kalian bukan SD lagi sekarang. Sebagian besar kalian sudah baligh, puasanya harus maksimal. Kalian penuntut ilmu agama, jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak? Rubba itu adalah harf lil kathrah. Berapa banyak? Artinya sangat banyak. Orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Jadi ketika dia berbuka, Allahu Akbar, tidak ada nilai dari puasanya kecuali cuma 0, lapar, haus, rugi. Saat berpuasa rugi. Kenapa? Karena berpuasanya mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Oke, dia menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin dia menjauhi itu, tapi juga harus menjauhi hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ingat, sekali lagi saya katakan, kalian penuntut ilmu agama, kalian santri, beda dengan orang awam dalam ibadah. Ibadahnya harus tinggi, nilai ibadahnya harus tinggi, bukan sembarangan puasa. Kalian sudah belajar, beda dengan orang-orang yang di luar yang tidak belajar ilmu agama. Jangan sampai kalah di dalam menerapkan benar-benar puasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi terlalu banyak berbicara saat berpuasa. Ada perkataan yang menarik dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'ak falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib." Jika engkau berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta, wal maharim, dan hal-hal yang diharamkan. Ini hati-hati. Kalian di pesantren tidak ada alat untuk main internet. Di rumah jangan sampai seperti kuda lepas kandang, tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah penuntut ilmu agama. Ingat baik-baik, kalian sudah baligh. Orang baligh yang bermaksiat menanggung dosa. Tunjukkan bahwasanya kalian adalah penimba ilmu agama yang benar-benar paham bagaimana seorang yang berpuasa. Lihat pesan dari Jabir radhiyallahu an, jika engkau berpuasa, puasakan pendengaranmu. Pertama kali mendengar musik, nyanyian, wa basaruk, dan penglihatanmu, hal-hal yang dilihat yang diharamkan, terutama di media sosial. Wa lisanuk, dan lisanmu jaga dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Wada'adzal jar, dan tinggalkan menyakiti tetangga.
wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumika wa la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Hendaknya kalau seorang sedang berpuasa itu penuh dengan wibawa, santun, tidak cengengesan, tidak terlalu banyak ngobrol, dan jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Artinya kelakuannya, ucapannya harus berbeda. Apalagi kalian membawa nama pesantren Intan Ilmu. Hati-hati. Kalian sudah belajar ilmu agama, sekarang belajar ilmu puasa. Bagaimana puasa yang sebenarnya? Berpuasalah karena Allah yang menimbulkan ketakwaan. Jangan sampai seperti kuda keluar dari kandangnya, ya, seperti tikus keluar dari sarangnya, gagah tanpa ada bisa yang menghadangnya. Dari sekarang sudah punya tekad macam-macam. Oh, pokoknya begini nanti, pokoknya begini, pokoknya begini. Hati-hati, ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukankah orang yang berpuasa dia meninggalkan makan minum karena Allah, meskipun dia bermaksiat, bukankah dia sudah berpuasa? Aturan kan dia dapat pahala juga. Kenapa tadi disebutkan dalam hadis rubba shaimin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash? Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Kenapa berpuasa meninggalkan makan minum? Dia kan ibadah. Kenapa enggak dapat pahala? Lihat penjelasan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Orang berpuasa itu, sebelum orang berpuasa, saya ulangi pertanyaannya. Ustadz, kenapa orang yang berpuasa, meskipun dia mengerjakan yang diharamkan tadi, kenapa dia cuma dapat lapar dan haus? Bukankah dia sudah berpuasa, sudah beribadah? Paham sampai sini pertanyaannya? Baik. Orang yang berpuasa kenapa cuma dapat lapar dan haus kalau dia bermaksiat saat puasanya? Bukankah dia sebenarnya sudah puasa meskipun dibarengi dengan maksiat? Masa tidak dapat pahala sama sekali? Apa sebabnya? Maka jawabannya iya, tidak dapat pahala sama sekali. Kalau puasanya maksiat, nggak dapat pahala puasa sama sekali. Dan saya pesan kepada para ikhwah, para santri sekalian, bermaksiat saat sendirian di dalam kamar menghapuskan pahala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna aqwamun min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amsali jibali tihamata bil ghad fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku nanti di hari kiamat membawa pahala gunung terkenal dengan gunung yang dia bawa pahala sebesar itu. Lalu Allah seperti itu, asalnya gunung itu kecilnya pahalanya, ada nilainya. Kemudian Thauban radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW yang sifhum lana jallihim alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati untuk kami siapa mereka itu, terangkan kepada kami siapa mereka itu. Di hari kiamat bawa pahala puasa.
gunung-gunung tapi dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbang. Siapa mereka itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat sabda beliau, innahum min ikhwanikum. Dia adalah saudara kalian, artinya orang beriman. Wa min bani jildatikum, dan dia adalah dari bangsa kalian, artinya manusia. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Dia salat malam, mungkin tarawih, mungkin tahajud. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Dia salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahaquha. Tetapi mereka jika bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia langgar, dia libas. Sekali lagi saya ingatkan karena Allah, hati-hati santri-santri saya yang saya cintai karena Allah. Jangan menghabiskan pahalamu dengan bermaksiat saat sendirian, rugi sendiri. Entah melihat yang diharamkan, entah melakukan hal-hal yang syahwat yang diharamkan. Hati-hati. Ya. Lihat, saya akan menjelaskan sekarang. Orang puasa, dia sedang meninggalkan apa? Orang sedang puasa itu sedang meninggalkan apa? Makan. Habis itu minum. Meninggalkan makan dan minum hukumnya apa? Selain puasa, hukumnya apa? Mubah. Boleh. Betul tidak? Berarti orang yang sedang berpuasa meninggalkan yang mubah. Paham sampai sini? Orang yang sedang berpuasa meninggalkan yang minum tinggalkan demi puasa. Paham sampai sini? Baik. Sekarang kita baca. Kenapa orang yang berpuasa tetapi dia mengerjakan yang haram tidak ada nilai puasa? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, "Anna taqarruba ila Allah Ta'ala bi tarkil mubahat la yakunu illa ba'da taqarrub ilayhi bil muharram." Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah, yaitu berpuasa. Meninggalkan makan, minum, berjima, itu mubah. Kita tinggalkan demi puasa. Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan yang haram. Masa yang mubah saja kita tinggalkan, yang haram malah dikerjakan? Paham sampai sini enggak? Hah? Paham tidak? Saya ulangi. Pertanyaannya saya ulangi. Kenapa berpuasa tetapi mengerjakan yang haram tidak ada pahalanya? Dia cuma dapat apa? Lapar dan haus. Paham sampai sini? Mengerjakan yang haram itu mendapatkan lapar dan haus saja, tidak ada nilai pahala. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang berpuasa yang halal, minum, makan, jima, saja dia tinggalkan, maka meninggalkan yang halal tidak akan sempurna kecuali haram. Siapa yang mengerjakan yang haram tapi meninggalkan yang mubah, mengerjakan yang haram tapi
sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tapi tidak sholat wajib, berpahala nggak? Berpahala nggak? Orang sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, tapi nggak sholat wajib, berpahala tidak? Sama dengan orang yang puasa yang haram. Paham ini para ikhwan? Ini seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah tapi tidak mengerjakan amalan wajib. Nah, makanya hati-hati. Sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi seluruh yang diharamkan saat berpuasa ataupun di luar puasa. Nah, 15. Berbanyak baca. Para ikhwah, para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu kami turunkan Qadar. Allah juga berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran pada malam yang penuh berkah, artinya adalah malam Qadar. Malam Qadar adanya di mana? Di dalam bulan Ramadan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah para ulama mengatakan idza jaa Ramadan fahuwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Kalau datang bulan Ramadan tugasnya cuma dua, banyak-banyak kasih makan orang saat buka puasa, dan yang kedua banyak-banyak baca Al-Quran. Sekarang coba perhatikan, membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan pesantren dan ilmu, bagian pengasuhan santri, mewajibkan kalian menghatamkan selama bulan Ramadan 1 kali hatam Quran. Nanti ada buku BKSR, buku santri, buku kontrol santri Ramadan, pesantren terilmu 1442. Salah satu programnya menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, minimal 1 kali, minimal 1 kali. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling semangat beramal saleh saat bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril alaihissalam menemui beliau di setiap malam dari bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, mempelajari bersama Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Sungguh Rasul SAW orang yang paling semangat beramal saleh, maksudnya membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dibandingkan angin yang mengalir. Bagaimana angin yang mengalir? Cepat, tidak bisa dihitung. Begitulah bacaan beliau di dalam bulan Ramadan terhadap Al-Quran. Makanya pantas para ulama
dari mulai dahulu. Mereka kalau bulan Ramadan, mereka senantiasa mempunyai program hataman Al-Quran. Ini para santri, sekarang kalian sudah jadi santri pesantren Intan Ilmu, harus ada program menghatamkan Al-Quran selama Ramadan. Dan di kelas saya sudah jelaskan bagaimana cara menghatamkan Al-Quran selama Ramadan. Mudah. Habis subuh kalian baca 2 lembar pada 15 menit. Habis itu kalian bisa jam 10. Habis zuhur baca lagi. Habis asar baca lagi 2 lembar. Sudah 8 lembar. Habis isya, habis tarawih baca 2 lembar sebelum tidur. Selesai. 1 juz. Jika kerjakan itu di setiap hari 1 juz, maka akan hatam 1 bulan 1 kali. Dua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan itu mudah. Saya beri contoh, habis subuh 1 juz. Yang bagi yang lancar, seperti kalian sudah alhamdulillah lancar, setengah jam. Setengah jam. Habis zuhur 1 juz, setengah jam. 1 juz setengah jam. Bisa. Enam hari dapat 30 juz. Berarti selama 30 hari dapat 5 kali hatam. 5 kali hatam. Mudah. Dia sangat mudah. Bagi siapa yang sudah menjadi kebiasaannya, Ramadan adalah bulan-bulan indah untuk menghatamkan Al-Quran. Mungkin di hari-hari biasa dia susah untuk kecuali dalam bulan Ramadan. Rugi kalian santri, jumlah bacaan Al-Qur'annya seperti orang awam. Ya, harus punya tekad sekarang. Ini lihat. Kata Inda Amas Sadusi rahimahullah. Al-Quran fi sabah. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap sepekan. Fa'idha ja'a, jika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan setiap 3 hari. Berarti sehari berapa? 10 juz. Bisa itu? Bisa. Yang saya katakan tadi. Habis subuh 2 juz. 1 jam. Antara subuh dan zuhur banyak. Habis subuh 2 juz, 1 jam. Nanti jam 10 lagi, 1 jam sampai jam 11, 4 juz sudah. Habis zuhur 2 juz, 6 juz. Habis asar 2 juz. Habis tarawih 2 juz. Dapat 10. Jadi ini bukan cerita heroik seperti film-film Hollywood. Ini cerita 3/3 hari. Berarti sebulannya berapa kali hatam? 10. Dan saya dapati itu orang seperti itu dalam bulan Ramadan. Saya kenal orangnya. Artinya ada di zaman sekarang, ada yang seperti itu. Itu tidak mustahil. Tidak mustahil. Bagi siapa yang benar-benar tahu harga Ramadan, mungkin ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang paling indah. Siapa yang bisa menjamin kita sampai fa idza jaa al-'ashr khatam.
nasihatkan dari sekarang para santriku. Perhatikan baik-baik. Puncak berkah Ramadan bukan di awal. 10 hari terakhir Ramadan. Jika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkannya per hari. Dan itu bisa. Bisa, dan beliau masih bisa tidur malam. Hitung saja. Mungkin kalau seandainya kita katakan tadi 1 juz, ya silahkan dihitungin. Yang terutama yang pintar matematika, 1 juz setengah jam. Mungkin beliau lancar menjadi 1 juz 20 menit. Hitung saja. 1 juz 20 menit berarti 30 juz berapa menit? Coba hitung. Siapa yang pintar matematika? 1 juz 20 menit. 30. Jam saja. 1 malam berapa jam? 20. Ngerjain macam kita enggak mustahil. Dan sudah banyak saya dapati orang-orang yang tahu Ramadan, tahu hakikat Ramadan. Maka para santri sekalian, saya nasihatkan, saya hanya ingin mendengar kalian nanti melalui wali-wali kalian, orang-orang yang benar-benar menggunakan Ramadan. Karena dunia media sosial begitu-gitu aja. TikTok goyang 2 jari gitu-gitu. Nggak selesai. Ya. Yang tidak akan pernah dibawa ke dalam kubur, bahkan menemani sebagai amal buruk nanti dalam kubur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Lihat Imam Syafi'i. Dekat beliau Ibrahim Ar-Rabi' bin Ibrahim Al-Quran fi kulli Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i rahimahullah jika menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Hitung aja tadi. Berarti setiap harinya 2 kali hatam. Tadi dikatakan 10 jam. 10 jam. Bulan Ramadan. Maka saya nasihatkan, rugi kalian santri sudah belajar ilmu agama tapi kelakuan orang awam, rugi. Para ulama dulu, Imam Malik rahimahullah, kalau sudah masuk bulan Ramadan beliau hati-hati teman-teman yang buruk, dan jangan sampai mau hikam di telepon ngalih benar, ya, padahal dia sedang baca Quran. Akhirnya karena nggak nyaman sama teman, akhirnya ngangkat, nggak bermanfaat, mafi faidah, mafi faidah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan Rasul. Waktu menghatamkan Quran. Nah, nanti timbul pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih utama? Saya mau menghatamkan atau murojaah yang saya sudah hafal? Nah, ini masalah ilmiah. Maka jawabannya sebenarnya tidak ada pertentangan. Bagi siapa yang diberikan berkah pada waktunya. Nah, taib, adzan dulu, saya lupa. Silakan adzan dulu.
Wasallam saat berpuasa adalah memperbanyak sedekah. Hal ini terutama Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri as-sha'imi min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Siapa yang membukakan puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan ini di dalam zaman sekarang bermacam-macam caranya. Contoh, terutama masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, orang nyari rezeki susah, duit susah. Membukakan puasa termasuk hal yang luar biasa. Dan membukakan puasa mungkin segelas air mineral gelasan gitu di traffic light, lampu merah, orang mungkin kejebak pas lagi, istimewa. Ini termasuk daripada amal ibadah dan memperbanyak pahala puasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza jaa Ramadan fa'takim." Berhajilah, ya, berumrahlah. Sesungguhnya berumrah adalah, tapi di zaman pandemi seperti ini ya susah. Saya mendengar dari buka travel internasional, Allahu a'lam. Jadi berubah lagi. Sedangkan 17 Mei itu sebentar lagi itu adalah hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi Covid-19 ini. Nah, berpuasa saat bersafar. Artinya, meskipun bersafar beliau tetap berpuasa. Meskipun di dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian sakit atau bersafar, maka hendaklah dia, kalau kemudian dia tidak berpuasa, hendaklah dia mengganti di lain hari. Boleh orang yang bersafar tidak berpuasa kalau dia anggap safarnya tersebut melelahkan, boleh. Tetapi seperti beberapa pesantren, mereka memulangkan santrinya tanggal 16 Ramadan. Nah, mau kalian seperti itu? Hanya pesantren intanmu yang dari awal Ramadan. Dan itu adalah hasil kerja atau hasil debat saya dengan kiai kalian, dengan ustadz-ustadz yang lain. Harus bersyukur kalian sama saya. Berterima kasih. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, lam ya'id as-sha'imu 'ala al-muftir wal muftiru 'ala as-sha'im." Kami bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Maka tidak ada saat bersafar. Boleh. Siapa yang apalagi yang ke Jakarta jam pakai pesawat, tidak.
mengambil wudhu dulu untuk sholat, tapi berbuka dulu. Berbuka walau hanya dengan beberapa kurma, kemudian sholat. Menyegerakan berbuka dan menyegerakan macam keberkahan. Yang pertama adalah kebaikan yang didapat kalau seandainya disegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr." Masih saja manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kita para nabi diperintahkan untuk nu'ajjilul iftar, diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi itu adalah kebiasaan para nabi. Ini keberkahan yang lain dari menyegerakan berbuka. Keberkahan yang ketiga adalah membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Puasa kita, mereka mengakhirkan berbuka. Jadi 3 keberkahan dari menyegerakan berbuka. Pertama, mendapatkan kebaikan. Yang kedua, mengerjakan kebiasaan para nabi saat berpuasa. Yang ketiga, membedakan antara puasa ahli kitab dengan puasa umat Islam. 20. Berbuka dengan rutop atau makanan minuman yang manis. Berbuka dengan rutop atau makanan dan minuman yang manis. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutaban." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berbuka sebelum sholat dengan kurma rutop. Apa kurma rutop? Kurma rutop itu adalah kurma yang dia baru matang. Seperti inilah gambarannya. Ini namanya kurma rutop. Ya, ini namanya kurma rutop. Ini namanya kurma tamar. Ini namanya kurma tamar. Kurma rutop adalah kurma yang dia baru matang. Saya pernah makan kurma rutop saat berbuka, karena ketika kita alat pencerna kita adalah alat pencerna yang baru, karena sel-selnya menjadi baru, tidak ada lagi makanan yang dia putar, dia olah baru. Maka kalau seandainya yang dimakani yang keras-keras, batu, maka susah untuk mencerna. Ya. Maka yang dimakani adalah kurma yang rutop. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau tidak ada kurma, kata Anas bin Malik, fa illam takun rutabatin fa ala thamarat. Kalau tidak ada kurma rutop, maka boleh kurma tamar. Fa illam takun tamarat hasawatin min ma. Kalau seandainya tidak ada kurma tamar, maka meneguk beberapa. Habis itu sholat. Nah. Ketika berbuka, di sini ada 2 macam. Saat mau berbuka, bacaannya adalah Bismillah saja. Jadi, misalkan yang ada cuma air putih, Allahu Akbar, azan, langsung dia minum. Setelah dia minum, masuk air, hilang haus, hilang lapar, maka dia membaca doa dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hilang rasa dahaga, usus terisi, dan semoga pahala tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Begitu cara berbuka yang disunahkan oleh Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berbuka, maka mau makan, mau minum, maka ucapkan bismillah. Setelah masuk, mengucapkan doa tadi. Baik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya lemah karena terputus antara seorang tabi'i Rasulullah akan membukakan puasa. Sholat yang dikerjakan setelah sholat isya atau di awal malam bulan Salatul laili sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ustaz, kalau 4-4-3, maka jawabannya adalah pendapat yang lebih kuat, lebih baik dikerjakan 2-2, kemudian 2-1. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun formasi 4-4-3, maka ini berdasarkan keumuman hadis. Radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu istirahat 4 rakaat, lalu istirahat, lalu 3. Maka dijelaskan oleh para ulama 4 rakaat yang dimaksud adalah 2 rakaat salam langsung bangun, 2 rakaat salam langsung bangun, 2 rakaat salam. Ya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan bahwa insyaallah umum maksudnya adalah di masjid bersama imam, terutama di daerah yang sudah tidak dikhawatirkan menyebarnya penyakit COVID-19. Ya, bersama imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia salat semalam suntuk. Ya, salat bersama imam. Mengganjilkan sholat tersebut, dan ini biasanya dikerjakan setelah mengerjakan sholat tarawih, entah itu 1 rakaat, 2-1 juga boleh, atau bisa 5, bisa 7, bisa 9. Yang penting dia jumlahnya ganjil sebagaimana dilakukan oleh Rasul. Nah, bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Biasanya i'tikaf. Akan tetapi keadaan pandemi COVID-19 ini susah untuk i'tikaf. Ya, makanya silahkan mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan di rumah masing-masing. Dengan cara bagaimana? Begadang malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
begadang malam, terutama nanti kita di malam-malam ganjil. Nah, 27 beriktikaf di hari-hari nah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. 1-2 pertanyaan. Adakah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat tarawih mengucapkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah? Maka jawabannya adalah saya belum dapati ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mencontohkan salat tarawih langsung mengikuti sholat beliau. Belum ada petunjuk yang saya menyebutkan antara sholat tarawih dengan bacaan-bacaan tertentu. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, gitu ya. Ini memberitahu kalau sudah waktunya buka. Apa? Lebih menggunakan beduk. Apa hukumnya berbuka ataupun menunjukkan waktu berbuka dengan menggunakan beduk? Maka jawab adalah dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau kita melihat terbenam matahari. Nah, apakah disyariatkan dengan beduk? Maka jawabannya tidak ada syariatnya menggunakan beduk di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan syariat azan, beliau memilih antara apakah seperti kaum Nasrani yang dengan lonceng, ataukah kaum Yahudi yang dengan trompet. Akhirnya sebagian para sahabat, banyak para sahabat yang bermimpi, yaitu cara mengumandangkan azan ataupun cara mengundang sholat adalah dengan mengumandangkan azan. Itulah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan waktu sholat. Adapun dengan beduk, maka belum ada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Berperang saat berpuasa? Jawabannya boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dengan saat berpuasa. Perang Badar saat berpuasa diperbolehkan. Ya, tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innakum qad danautu min aduwikum wal fitru ahqalakum." Kalian sudah dekat dengan musuh kalian. Maka berbuka puasa lebih baik bagi kalian. Artinya saat berperang kemudian dia di dalam bulan Ramadan boleh dia berbuka
karena dia sedang berperang yang memerlukan kekuatan untuk melawan musuh. Boleh. Wallahu a'lam. Nah, hal min sa'id ati afan. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Yang dimaksud dengan apa dalam makanan manis atau makanan manis? Jawabannya adalah yang paling utama kurma rutab. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Di zaman sekarang kurma rutab sudah bisa kita pesan dari sekarang. Saking teknologi sangat canggih di zaman sekarang. Ada pesawat, ada freezer. Ada dalam video itu dijelaskan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan kurma rutab, karena selama dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari itu dia jadi lembut, maka tidak cocok dimasukkan makanan yang keras-keras, gorengan ya, bukan berarti haram, enggak, tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW lebih utama. Kalau ada dengan yang lain-lain yang manis-manis. Kenapa yang manis-manis? Karena setelah hampir 12 jam lebih kita tidak makan dan tidak minum. Jadi tidak mesti harus kurma rutab. Kalau ada kurma rutab, kalau tidak kurma tamar, kalau tidak kolak boleh. Ya. Nah, ada yang lain? Khalastum? Hadza wallahu a'lam. Alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.